Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, hari ini kita sudah menginjak di hari ke-6 di bulan Ramadan. Semoga puasa kita diberi kelancaran dan Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan tahun ini di tahun 1441 Hijriah itu berbeda dari Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Jika Ramadan tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian masih bisa menikmati sholat tarawih bersama berjamaah di masjid, masih bisa menikmati iftar, buka puasa bersama, baik dengan keluarga, saudara, handai tolan, kawan, atau dengan teman-teman reuninya, baik itu di masjid ataupun di tempat makan, atau di tempat atau di rumah kawannya misalnya. Atau tahun lalu mungkin kita masih ikut yang namanya kegiatan iktikaf di 10 hari di bulan Ramadan di masjid, atau kegiatan sahur on the road, atau beberapa kegiatan atau peribadatan lainnya yang kita lakukan dulu di bulan Ramadan, tapi di tahun ini berbeda. Mengapa? Karena di Ramadan tahun ini kita sedang menghadapi COVID-19 atau coronavirus disease, di mana penyebarannya bisa dengan sangat cepat melalui kontak antar manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, bahasan kultum kita pada hari ini yaitu How to Face Ramadan During Pandemic COVID-19. Bagaimana menghadapi bulan Ramadan dalam masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 195, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, Allah berfirman, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Jadi janganlah mendekatkan kita atau menjatuhkan kita ke dalam wabah ini, karena akan membuat kita binasa. Dan apakah wabah taun itu terjadi hanya ketika di masa kita? Tidak. Wabah taun juga pernah terjadi menurut sejarah dalam masa sebelum Nabi Muhammad, dan bahkan ketika masa Rasulullah SAW, bahkan di masa setelahnya, di masa Umar bin Khattab, dan juga di masa dinasti kekhalifahan setelahnya. Di masa Rasulullah SAW itu terjadi yang namanya wabah lepra. Dan Rasulullah SAW bersabda, larilah kamu dari orang yang berpenyakit lepra sebagaimana kamu lari dari singa. Tuh, saat itu Rasulullah sudah menganjurkan kepada kita untuk tidak melakukan kontak fisik dengan orang yang berpenyakit menular, bahkan seperti lari dari singa. Artinya kita harus menjauhi. Dan ketika masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ketika itu Umar bin Khattab sedang perjalanan menuju Syam. Ketika masa perjalanan itu sahabat memberitahukan bahwa ada wabah yang terjadi di negeri Syam. Akhirnya Abdurrahman bin Auf berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika terjadi wabah di suatu negeri, maka hindarilah negeri itu. Atau jika kamu yang berada di negeri itu, atau jika ada wabah yang terjadi di negeri itu, maka tinggallah kamu di negeri itu. Artinya Rasulullah menganjurkan kita atau menyuruh kita untuk menghindari daerah yang terjadi wabah atau penyakit. Toh kalau kita yang ada di daerah itu, maka Rasulullah meminta kita untuk tidak meninggalkan daerah itu. Ini dimaksudkan adalah agar kita tetap di situ dan tidak menjadi carrier. Terbayang kalau kita misalnya ada di daerah yang terkena wabah, di zona merah, lantas kita pergi ke negara atau ke daerah lain, yang dikhawatirkan adalah kita menjadi carrier, kita menjadi pembawa yang akhirnya membawa penyakit ke suatu daerah tertentu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang menjadi catatan bagaimana cara kita menghadapi
bulan Ramadan ini dalam masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah pastikan Anda mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, dan juga minum banyak air putih. Karena beberapa ahli gizi mengatakan jika Anda mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, kaya akan protein, vitamin, lemak, karbohidrat yang cukup, insya Allah jika Anda melaksanakan puasa dengan tahapan-tahapan yang benar, maka akan menjaga kesehatan Anda akan tetap prima. Bahkan puasa akan membuat imun kita justru jauh lebih bertambah. Imun yang kuat, imun yang bertambah akan membuat kita juga kuat atau tercegah dari virus corona. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah please stay at home. Jika biasanya tahun lalu Anda melaksanakan kegiatan sholat wajib dan sholat tarawih atau kegiatan buka puasa bersama di masjid, tahun ini please do at home with your family. Kerjakan sholat tarawih di rumah dengan keluarga. Masjid ditutup itu bukan berarti membatasi Anda untuk beribadah. Anda tetap bisa beribadah, tapi do it at home, tapi lakukan itu di rumah. Bagaimana caranya? Anda bisa sholat tarawih di rumah bersama keluarga. Tapi alhamdulillah ya, beberapa hikmah ketika Anda sholat tarawih bersama keluarga, terutama untuk yang ikhwan ya, bapak-bapak, adik-adik maupun anak-anakku sekalian. Satu, katanya bacaan Al-Quran jadi bertambah baik. Alhamdulillah. Yang kedua, katanya hafalan Quran itu juga jadi bertambah. Semoga juga dengan adanya coronavirus ini juga ada hikmah di dalamnya. Yang biasanya jadi makmum di masjid, sekarang malah jadi imam di rumah sendiri. Kalau kalian merasa juga kerindu dengan kajian, biasanya ada kajian di masjid, ada tasmi qiraah, ada tasmi murojaah, ada juga kegiatan-kegiatan kajian lainnya. Jangan khawatir, kita tetap bisa mendengarkan dan mengikuti kajian itu via online. Bisa ada yang live Facebook, live Instagram, streaming YouTube, dan lain sebagainya. Jadi jangan bilang dengan adanya virus corona itu membatasi kita dalam beribadah. Tidak, kita masih tetap bisa beribadah, hanya kita beribadahnya di rumah. Yang ketiga adalah do social distancing. Jaga jarak. Kalau memang Anda diharuskan untuk keluar rumah, untuk membeli kebutuhan pokok, atau untuk keperluan yang dirasa penting, dipersilahkan, tapi tidak berkerumun. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa jika terjadi wabah di suatu tempat, maka hindari. Ketika Anda pada posisi harus pergi, maka hindari dengan cara menggunakan masker untuk jaga-jaga, memakai hand sanitizer, memakai pelindung diri, atau juga ada jarak aman ketika Anda bertemu dengan orang lain minimal 1-2 meter. Itu juga dalam rangka menjaga diri Anda dari coronavirus. Selanjutnya yaitu keep the cleanliness, yaitu menjaga kebersihan. Sebetulnya Ramadan atau kita sebagai muslim ya, itu sudah mengajarkan kita pentingnya toharoh, pentingnya berwudu. Ketika kita mau sholat wajib, kita berwudu. Ketika kita mau sholat sunnah misalnya, kita juga berwudu. Atau ketika kita mau melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran, kita juga berwudu. Nah, sebetulnya dengan seringnya kita berwudu atau dengan seringnya kita menjaga wudu, itu mengantisipasi kita dari virus corona. Betapa kita tahu saran dari WHO, saran dari beberapa dokter yang menyarankan kita untuk selalu menjaga kebersihan, selalu mencuci tangan, selalu menggunakan hand sanitizer, dan lain sebagainya. Kita, itu Rasulullah sudah ajarkan kita jauh-jauh hari untuk menjaga wudu. Karena dengan menjaga wudu, kita ternyata bisa mengantisipasi kita dari berbagai penyakit. Masya Allah. Selanjutnya yaitu jangan lupa untuk selalu terhubung dengan komunitas muslim. Kenapa harus terhubung dengan komunitas muslim? Kenapa harus terhubung dengan kawan-kawan muslim? Kenapa? Karena agar kita selalu ada chance untuk menambah iman, memperbaiki amal-amal kita. Karena ketika ada komunitas muslim akan ada reminder, pengingat sudah misalnya sudah berapa juz hari ini, atau bagaimana keadaan
sholat tarawihmu, apakah istiqomah, atau misalkan ada sharing-sharing tentang tentang ilmu pengetahuan, tentang dakwah gitu. Yang fungsinya adalah sebagai reminder, sebagai pengingat, sebagai cas kita dalam memperbaiki amal-amal kita. Jadi selalu terhubung dengan komunitas muslim itu penting. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, tetap laksanakan ibadah dengan ikhlas hanya mengharap pahala Allah. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, bayangkan jika ini Ramadan terakhir kita. Bayangkan kalau ini adalah Ramadan terakhir kita. So, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian ingat kembali. Adakah yang Ramadan terakhir kemarin kita bertemu dengan saudara, keluarga, handai, tolan, kawan kita yang masih bisa kita temui di Ramadan kemarin? Bahkan kita masih bercanda, bahkan masih kita bisa silaturahmi di hari lebarannya, masih bisa mengobrol, masih bisa kontakkan sama mereka. Tapi Allah memanggil mereka sebelum Ramadan hari ini tiba. Berarti kesempatan mereka sudah sampai Ramadan terakhir kemarin. Ramadan kali ini mereka sudah tidak bersama kita lagi. Jadi Bapak Ibu bayangkan jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Bayangkan kalau kita tidak bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Jadi Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, Ramadan kali ini adalah Ramadan agar kita bisa memperbaiki diri, banyak bermunajat kepada Allah. Ramadan tidak hanya cukup untuk menahan haus dan lapar, tapi juga ada menahan syahwat di dalamnya. Artinya kita wajib untuk mengontrol nafsu kita agar kita tidak tersesat sesat-sesatnya. Ini adalah Ramadan di mana Allah mengabulkan doa orang-orang yang berpuasa. Maka Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, perbanyaklah doa sebanyak-banyaknya, perbanyaklah munajat sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir untuk kita. Kita tidak pernah tahu. Yang jelas bayangkan kalau Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk itu saya adakan kuis berhadiah untuk 2 orang guru tercepat dan 5 orang guru tercepat. Tolong simpulkan atau sebutkan poin-poin yang sudah menjadi bahasan kultum saya pada kesempatan kali ini. Dan hadiahnya adalah 2 buah sarung untuk 2 orang guru sama pulsa untuk 5 orang murid tercepat. So, jika Anda sudah dapat kesimpulannya dari kultum kali ini, silahkan kirim ke nomor saya di bawah ini. Oke, thank you so much. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.